Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi Ananda semuanya. Berjumpa lagi kita dalam video pembahasan modul Bahasa Inggris kelas 11. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas KD yang pertama tentang making suggestions and offers. What is it about? Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, I want to congratulate you all. Semuanya Ananda, selamat sudah naik ke kelas 11. Dan semoga di kelas 11 ini bisa prestasi belajarnya lebih baik lagi. Oke Ananda semua, making suggestions and offers, kalau dalam bahasa Indonesianya suggestions berarti saran, offers berarti tawaran. What you have to remember is, in English, selain kita belajar teks seperti naratif, deskriptif, kita juga belajar expressions. Nah, kelas 10 juga sudah banyak expressions yang kita pelajari, bagaimana memuji dan memberi selamat. Contohnya materi di kelas 10. Dan di kelas 11 ini yang pertama yaitunya making suggestions and offers. Fungsi sosialnya kita lihat di sini di mind mapping atau peta konsepnya. Fungsi sosial memberi saran dan tawaran untuk menjalin hubungan interpersonal dengan guru, teman, keluarga, dan orang lain. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ada ini expressions, suggestions, and offer. Kapan kita gunakan memberikan tawaran atau memberikan saran dalam kehidupan kita sehari-hari? Nanti bisa Anda kasih contoh-contohnya. Kemudian nanti kita akan membahas struktur teksnya. Nah, dalam percakapannya nanti ada pembukaan, kemudian memberikan saran atau tawaran, kemudian bagaimana meresponnya. Nah, ketika seseorang memberikan saran, berarti apa responnya. Kemudian nanti leave taking atau penutupnya. Konteksnya di sini di lingkungan sosial dan sekolah, artinya di lingkungan keluarga kita, bersama teman-teman, kemudian di lingkungan keluarga, kemudian juga di lingkungan sekolah tentunya dengan guru-guru di sekolah. Kemudian unsur kebahasaan, kosakata terkait topik saran dan tawaran, modals yang digunakan, simple verb form, kemudian ejaan yang digunakan. Oke, let's go on. Nah, ini kompetensi dasar. Yang 31 ini adalah untuk pengetahuan dan 41 untuk keterampilan. Bisa Anda baca sendiri. Kemudian kita masuk ke deskripsi singkat materi. Kita akan membahas teks interaksi, transaksional, meminta dan memberikan saran dan tawaran. Jadi nanti ada bagaimana kita meminta saran atau memberikan saran dan tawaran. Ketika teman, saudara, dan orang-orang di sekitar Ananda masih ragu dan belum bisa memutuskan apa yang mereka lakukan, biasanya kita akan meminta saran dari orang lain. Kemudian biasanya kita yang dimintai saran juga akan dengan senang hati memberikan saran kita tersebut. Dan saran itu bisa diterima atau bisa juga tidak. Nah, itulah respon dari saran nanti. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak dialog berikut ini. Tomorrow is my birthday. Tomorrow is my brother's birthday. I don't know what to give him. Nah, di sini dia bingung. Besok adalah ulang tahun saudaranya, tapi dia nggak tahu apa yang mau dikasih. Nah, oke, jadi dia meminta saran nih. Nah, kemudian temannya yang laki-laki ini dia memberikan saran. Why don't you buy him a new puzzle game? Why don't you buy him a new puzzle game? Jadi dia memberikan saran, kenapa tidak memberikan dia game puzzle yang baru. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Okay, let's go on.
Dari dialog di atas, seseorang teman memberikan saran hadiah apa yang dapat diberikan kepada adiknya yang akan berulang tahun. Kemudian kita sudah dapat sedikit gambaran tentang bagaimana ungkapan memberikan saran. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut di uraian materi. Nanti kita akan membaca dan mempelajari contoh-contoh dialog memberikan saran dan tawaran beserta responnya. Ingat ya, di sini ada memberikan saran dan tawaran. Anda harus bisa membedakan itu nantinya. Nanti kita ada tabelnya nanti untuk contoh-contohnya. Dialog yang pertama, between Sandra and Julia. Hi Julia, do you have any plan for the weekend? No, I have no plan yet. Would you like to go to the beach? I think it's not a good idea. Why don't we take a cooking class? It could be fun. Cooking class? That sounds good. Kemudian kita lihat lagi dialog yang kedua, between Willie and Harry. You look confused. What's the matter? I haven't finished my English project. It's due to tomorrow. How if we do it together? Do you mind if I help you? That sounds great. It would be very helpful. Thank you. Oke, coba Anda perhatikan dialog yang dua ini. Yang mana yang dialog yang memberikan saran dan dialog mana yang memberikan tawaran. Nah, oke, I will give you 5 seconds. Nah, udah ditemukan? Oke, that's great. Dialog yang pertama kita lihat dari would you like to go to the beach? I think it's not a good idea. Why don't we take a cooking class? It could be fun. Nah, di sini dia memberikan saran. Cooking class, that sounds good. Berarti di sini that sounds good dia menyetujui saran dari Julia. Sandra accept Julia's suggestions. Kemudian di dialog yang kedua between Willie and Harry, di sini ada dia menawarkan sesuatu. How if we do it together? Do you mind if I help you? Di sini dia menawarkan dirinya bagaimana kalau kita kerjakan bersama English project-nya. Dia bersedia membantu. That sounds great. Nah, di sini dia juga menerima tawaran dari Willie. It would be very helpful. Akan sangat membantunya. Thank you. Di sini responnya. Nah, Anda bisa perhatikan bagaimana bedanya expression atau ungkapan dari saran dan tawaran. Oke, ini bisa kita lihat sendiri. Sudah ditanyakan tadi. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini materinya making suggestions. Nah, bagaimana? Ini inti dari materi kita. Bagaimana sih caranya membuat suggestions itu? Nah, ini dia contoh-contohnya. To suggest means to introduce or propose an idea or a plan for someone's considerations. It can be in the form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Nah, jadi suggestions bisa jadi itu solusi atau nasihat atau rencana atau sebuah ide dan bisa kita terima ataupun ditolak. Nah, di sini dia beberapa contoh-contohnya dan bagaimana cara membuatnya grammatically berdasarkan grammar yang benar. Yang pertama, memakai how about ditambahkan subjek kemudian tambah simple verb form. Contohnya di sini how about, nih subjeknya di sini ada we,
Kemudian simple verb, have lunch at the new Japanese restaurants. How about we have lunch at the new Japanese restaurants? Jadi Anda bisa menggunakan bentuk yang pertama ini. Kemudian bentuk yang kedua, how about tambah gerund. Gerund itu sama dengan verb ing. How about going, misalkan how about playing, nah, itu gerund. Di sini contohnya, how about having lunch at the new Japanese restaurant. Kemudian yang ketiga ada what about tambah gerund. Kalau tadi how about, di sini what about. What about playing table tennis after school? Jadi what about di sini tambah gerund. Gerundnya di sini dipakai playing. Kemudian yang keempat, why don't ditambahkan subjek tambah simple verb form. Nah, yang tadi di contohnya tadi itu ada yang pakai why don't. Why don't we take a walk to the park? Kalau dalam bahasa Indonesia, kenapa kita tidak jalan kaki saja? Nah, itu suggestionnya. Kemudian lagi ada why not, tambah simple verb form, ada let's, ada shall, ada subject, ada could, kemudian ada I suggest that you take driving course. Di sini bisa Anda perhatikan satu persatu, because we have very limited time in this video. Hanya 15 menit videonya, bisa Anda baca sendiri. Kemudian kita lanjutkan bagaimana accepting-nya. Kalau kita setuju dengan suggestion-nya, yes please, okay thanks, that's good idea, that sounds great. Okay. Kalau refusing-nya, no, I'd rather not, sorry, I don't feel like it, I'm not sure. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kalau Anda tidak setuju dengan suggestion-nya atau sarannya. Nah, bagaimana dengan tawaran, making offers? Nah, di sini contohnya ada would you like me to take you home? Ini pakai would you like. Kemudian accepting-nya kalau dia setuju, that would be very kind of you. Kalau dia nggak mau dengan tawarannya, no thanks, don't bother. Nah, contoh yang kedua, can I help you to do the homework? Kalau dia setuju atau menerima tawarannya, sure, I really appreciate it. Kalau dia nggak mau, thanks, but I can do it myself. Nah, di sini bisa Anda lihat contoh-contoh yang lain. Atau do you need a help? Yes, if you wouldn't mind. Atau no, don't worry. Nah, di sini nanti Ananda akan berlatih, diberikan sebuah situasi mana nanti expression yang cocok untuk dialog tersebut. Kita cobakan beberapa nanti di dalam latihan. Nah, ini. Latihan yang keempat ini Ananda kerjakan di kertas 1 lembar, kemudian diposting di Google Classroom. Oke, nah, misalnya di sini, what shall we do this weekend? Nanti jawabannya that sounds great. Berarti what shall we do this weekend? Ini suggestion atau offers? Nah, dari kalimatnya kita tahu konteksnya di sini adalah suggestion. What shall we do this weekend? Apa ya rencana kita minggu ini? Nah, bisa kita pakai yang tadi. Nah, boleh pakai how about, what about. Nah, boleh pakai 1, 2, yang 3 ini. Nah, misalnya, how about we go to the beach? How about going to the beach misalnya. Nah, di sini kalau di sini di jawabannya why don't we go to the beach? Nah, jadi Anda cobakan yang 5 ini untuk latihan pribadinya aja. Okay guys, I think it's the end of our meeting for the first meeting. If you still have trouble, we can have discussion in WhatsApp group. Okay guys, I think that's all. Thank you very much. Goodbye.